Terima kasih teman wartawan. Sesuai dengan arahan dari pimpinan Pak Menteri Dalam Negeri Dirjen Oda, kami diminta bersama dengan kementerian lembaga terkait untuk melakukan pendampingan terhadap proses pengisian keanggotaan DPR yang diangkat baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Pada prinsipnya ini adalah ruang kebijakan yang diberikan oleh negara, oleh pemerintah dan DPR lewat dalam Otsus nomor 2 tahun 2021 dan juga diatur dalam PP 106 tahun 2021 ruang bagi orang asli Papua untuk terlibat secara aktif di dalam penyelenggaraan pemerintahan lewat DPR di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Kuotanya adalah seperempat dari kursi pemilu. Jadi kalau di Papua Barat Daya dan Papua Barat itu ada 9 kursi di tingkat provinsi. Di kabupaten kota beragam, tergantung kursi pemilu di masing-masing daerah. Jadi ini adalah ruang partisipasi yang bisa diberikan kepada saudara orang asli Papua. Kami turun pada kesempatan ini dalam rangka mendampingi proses agar memastikan anggota DPR yang diangkat ini dapat dilantik bersamaan dengan hasil pemilu. Itu harapannya begitu. Namun tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, tahapan-tahapannya tidak ada yang boleh dilangkahi. Jadi semua proses harus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Idealnya tahapan saat ini kalau andaikan kita sudah berada di bulan Juli itu sebenarnya sudah pada tahapan apa nih Pak? Iya, tadi saya sudah menjelaskan itu ada 3 tahapan, ada yang persiapan, ada pelaksanaan, nanti ada penetapan. Nah, beberapa daerah memang sangat beragam di Papua Barat dan Barat Daya. Untuk di Papua Barat sendiri sudah berjalan proses. Tadi sama-sama kita simak, sudah ada sampai pada penetapan peraturan pansel. Untuk Papua Barat saat ini sedang kita proses juga, kita dampingi teman-teman di Kesbang Papua Barat Daya. Kabupaten Kota tadi sudah menyampaikan. Nah, ini kita kawal supaya dapat dilakukan upaya-upaya percepatan. Tapi tentu tetap menjaga tahapan yang sudah diatur dalam peraturan yang ada. Kalau dengan lihat tahapan yang ada, apakah optimis Pak nanti bisa dilakukan pelantikan bersamaan dengan anggota DPR yang lainnya? Ya, kita harus tetap optimis. Kita harus mengejar targetnya. Namun kita juga menjaga supaya harus tetap tertib sesuai dengan aturan yang ada. Jadi tadi kami sudah jelaskan kurang lebih kita tersisa waktu 3 bulan. Jadi mudah-mudahan ini bisa sehingga hak orang asli Papua untuk duduk kursi pangkatan ini bisa berjalan genap 5 tahun. Oke, terakhir prasyarat yang sedang digodok ataupun disyaratkan dari Kementerian Dalam Negeri untuk DPR pengangkatan ini apa aja? Iya, syaratnya sudah tertuang dalam pasal 52 dan 53 di PP 106. Itu ada 2 jenis syarat, ada syarat umum dan ada syarat khusus. Nah, 2 syarat ini harus dipenuhi. Nanti tentunya yang akan melakukan penilaian terhadap syarat itu termasuk misalnya pendidikan tadi yang saya contohkan minimal kan S1. Tapi kalau ada calon itu yang S2, S3, maka nanti pansel akan memberikan penilaian lebih bagi yang pendidikan lebih tinggi. Jadi syarat ini sudah jelas tertuang dalam pasal 52 dan 53 PP 106 tahun 2021. Jadi harus itu yang dipedomani. Jadi bagi saudara orang asli Papua, silakan manfaatkan ruang ini. Tapi tentunya harus melihat juga persyaratan. Sepanjang tidak memenuhi persyaratan ya tidak bisa. Contohnya yang gagal pemilu 2024 itu tidak bisa mendaftar. Tidak boleh. Karena syaratnya tidak boleh menjadi anggota maupun pengurus partai politik 5 tahun terakhir dan menjadi calon anggota DPR RI, DPD RI, kemudian DPR provinsi, DPR kabupaten kota pada pemilihan umum. Terakhir Pak, terkait dengan ini kan pasti akan banyak problem terkait dengan apalagi wilayah adat dan sebagainya. Apakah DPRK itu perlu ataupun ada intervensi seperti itu dari kementerian dalam aturannya gitu? Jadi sudah sangat jelas dalam aturan, makanya saya sampaikan sama teman-teman Kesbang, provinsi dan kabupaten kota, yang menjadi pedoman kita itu adalah aturan. Aturan itulah akan menjadi guidance bagi semua pihak. Sepanjang kita taat dengan aturan, maka itu akan melindungi supaya prosesnya bisa berjalan lancar. Tapi kalau ada saja kita tidak sesuai dengan aturan, maka ini ruang-ruang potensi masalah ke depannya. Jadi kami berpesan kawan-kawan wartawan juga bisa melakukan pendampingan juga terhadap proses ini maupun pengawasan lah kalau memang ada yang tidak sesuai ya nanti mungkin bisa menjalankan fungsi kontrolnya juga. Siap. Terima kasih Pak. Proses sekarang adalah menunggu penetapan gubernur, pansel, panpil untuk pansel kabupaten kota, panpil yang akan menyeleksi pansel kabupaten kota. Menunggu SK gubernur sudah di meja gubernur, tinggal ditandatangani. Kalau sudah ditandatangani segera panselnya juga pun nama-nama sudah diusulkan, sudah tinggal menunggu penetapan panpil sudah diseleksi. Tapi ini Papua Raya tidak masuk dalam kategori terlambat kan? Maksudnya dalam artian bahwa kalau mau bilang terlambat sih terlambat karena apa ya
selesai. Ya bersama-sama kita kawal ya. Bersama-sama Supaya kita bisa kawal berjalan. supaya segera, ya, walaupun terlambat, biar kita kerja satu running cepat-cepat 1 bulan ini, biar cepat selesai. Supaya kan pelantikan akan bersamaan dengan DPR yang dari parpol di bulan September. Oktober. Oktober. Nanti menuju ke sana untuk hingga proses nanti Ya, pansel-panselnya itu. kabupaten kota itu sudah harus siap dari semua aspek ya, terutama keamanan, terus kondisi di sana, karena dengan adanya penetapan daerah pengangkatan, ya masing-masing daerah, misalnya beberapa daerah ya itu harus benar-benar selektif supaya siap-siap begitu penetapan Dilakukan. panpil untuk pansel kabupaten kota ya harus jalan. Siap.